pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar yang ada di rumah? Sehat? Loso Novi sehat? Luar biasa sehat, luar biasa sehat. Loso Putra apa kabar? Luar biasa sehat juga. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sekalipun ibadah kita masih online, tetapi kita tetap bersukacita dan bersemangat. Ya, oke. Adik-adik yuk, siap-siap yuk kita mau ibadah. Orang tua juga yang ada di rumah boleh ikut ibadah sekolah minggu. Supaya hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, yuk duduknya yang baik. Oke. Semua harus konsentrasi, fokus ya. Yang lagi pegang mainan, simpan dulu mainannya. Yang mungkin lagi makan, makanannya gimana loh, Sa? Disimpan dulu ya. Minum dulu ya. Supaya nanti ketika kita ibadah, semua dapat mengikuti dengan baik. Oke, setuju semuanya? Angkat jempolnya ke kamera, setuju? Betul sekali. Mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami ingin membuka sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan tolong biar kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga lagu-lagu-Mu itu. Tuhan tolong Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bacakan bersama nats pembimbing hari ini. 1, 2, 3. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Ayo, kita bergerak ya Lose ya. Adik-adik yang di rumah juga. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki ya kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya, Lose. Oke? Tetap dengan semangat. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki sekarang ya. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan dan kita akan angkat satu pujian. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topang keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk semua berkat Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat satu pujian, melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau ya Tuhan pimpin setiap kami, boleh duduk tenang, boleh mengerti ya Tuhan firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman hari ini diambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Dan tema firman hari ini adalah mentaati Allah ketika hal itu sulit. Seperti apa ya? Hari ini Lasa akan bercerita tentang satu orang bapak bernama Samuel. Nah, Bapak Samuel ini pada zamannya diberikan tugas oleh Tuhan. Ada 2 tugas. Yang satu sebagai imam, yang satu lagi sebagai hakim. Nah, imam itu tugasnya apa ya? Imam itu tugasnya adalah sebagai penyampai pesan Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ke bangsa Israel melalui Bapak Samuel ini, melalui imam. Nah, pesannya itu bisa berupa apa ya? Teguran. Hei, bangsa Israel, jangan seperti ini ya. Atau bisa juga berkat. Bangsa Israel, aku akan memberkati kamu. Atau pesan. Nah, pokoknya Bapak Samuel ini adalah penyampai pesan dari Tuhan. Juga dia sebagai hakim.
Apa ya hakim? Nah, hakim ini dia mengambil keputusan buat bangsa-bangsa Israel. Misalkan apakah yang ini salah, apakah yang ini benar. Nah, Bapak Samuel yang mengambil keputusan. Satu lagi sebagai tugas imam, yaitu dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, suatu ketika bangsa-bangsa Israel datang nih ke Bapak Samuel, tua-tua bangsa Israel ya. Bapak Samuel, kami mau raja. Hah, mau raja? Kata Bapak Samuel. Iya, kami mau seperti bangsa-bangsa lain, punya raja. Kami nggak punya raja gitu. Bapak Samuel sedih ya. Akhirnya dia minta Tuhan nih. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bangsa Israel minta raja. Apa karena aku ya gitu tidak dipercaya lagi untuk memimpin mereka? Tapi Tuhan bilang, tidak. Mereka itu tidak percaya kamu, bukan tidak percaya kamu, tapi mereka tidak percaya saya. Yang ditolak mereka itu bukan kamu, saya. Baiklah, berikanlah raja buat mereka. Tapi kasih tahu ya, raja itu nanti akan membawa penderitaan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena kalau bangsa-bangsa ada raja ya, mereka akan menyerahkan anak mereka menjadi budak, atau mereka harus membayar pajak. Jadi Bapak Samuel menyampaikan itu ke bangsa Israel. Kita lihat yuk ceritanya. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish. Nah, orang ini mempunyai anak laki-laki. Namanya adalah Saul. Dia adalah seorang muda yang tampan dan tinggi dan juga kuat. Pada waktu Samuel bertemu dengan Saul, Samuel langsung tahu karena Tuhan sudah menyatakan kepada Samuel kalau akan ada seorang laki-laki bernama Saul dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Setelah tahu laki-laki yang ditemuinya itu adalah Saul, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumlah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Setelah Saul diurapi oleh Samuel, Roh Kudus turun ke atasnya dan memenuhi Saul. Lalu Samuel mengajak Saul, dan berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pimpinanmu. Inilah Saul, dia adalah anak dari Kis, seorang suku Benyamin." Bangsa Israel pun menyambut dengan bersorak-sorai bergembira, "Hidup Raja Saul! Hidup Raja Saul!" Mereka senang sekali. Ya, Tuhan telah memenuhi permintaan mereka. Saul menjadi raja yang memimpin dengan baik. Ia memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Amon, dan dia menang. Ia juga terus bersyukur kepada Allah yang selalu menjaganya. Saul juga selalu mendengarkan nasihat-nasihat Samuel dan memerintah bangsa Israel untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi setelah beberapa tahun, semua itu berubah. Suatu ketika, seorang prajurit berkata kepada Raja Saul, "Ada satu bangsa, yaitu bangsa Filistin. Mereka sangat kuat dan tinggi-tinggi. Kita tidak akan bisa melawannya." Saul meminta nasihat kepada Samuel. Samuel menyuruhnya untuk menunggu selama 7 hari,
Lalu dia akan datang dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Lalu kita akan melawan bangsa Filistin itu. Tetapi Raja Saul khawatir dan takut. Prajurit mengatakan bahwa banyak orang yang meninggalkan dia karena takut. Bangsa Filistin itu sangat kuat. Setelah menunggu 7 hari, Raja Saul tidak sabar. Akhirnya, baiklah, aku saja yang akan melakukan persembahan bakaran itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Sesaat setelah itu, Samuel datang. Samuel sedih. Dia marah. Dia kecewa kepada Saul karena Saul tidak taat. Mengapa engkau mempersembahkan korban itu sendiri? Bukankah sudah kukatakan, tunggu sampai 7 hari, aku yang akan melakukannya. Allah sangat marah karena kau tidak taat. Kamu akan digantikan oleh raja yang baru yang diurapi oleh Allah. Samuel pun pergi meninggalkan dia. Karena ketidaktaatannya, Saul akan digantikan oleh raja yang baru. Wah, adik-adik, karena Raja Saul tidak taat, akhirnya akan ada raja lain yang menggantikan dia, orang yang diurapi Allah juga. Padahal kalau saja Raja Saul mau sabar ya, mau taat, menunggu untuk Imam Samuel datang, pasti dia akan tetap menjadi raja yang diurapi oleh Allah. Tapi karena dia berbuat yang tidak sabar ya, akhirnya dia yang membakar korban bakaran itu sendiri. Padahal tidak boleh, itu seharusnya adalah tugas Imam Samuel. Disuruh tunggu 7 hari. Aduh, hari terakhir dia gagal ya. Dia tidak taat. Samuel pun marah juga Allah. Allah jadi tidak mau lagi Raja Saul menjadi raja. Itu adik-adik, kadang-kadang taat itu susah ya. Apalagi disuruh menunggu. Aduh. Pasti kita nggak sabar. Kita maunya yang cepat. Nah, kita harus minta Tuhan nih. Minta Roh Kudus menguatkan kita supaya kita boleh tetap taat, boleh sabar menunggu. Adik-adik, kadang kan ada yang berbuat jahat ya sama kita. Atau bisa kakak, bisa adik, bisa teman. Nah, kita bisa sabar nggak membalas. Kita harus mengasihi mereka ya. Atau kita mau sesuatu nih, kita udah doa-doa, kita udah minta sama papa mama, tapi belum dikasih juga. Bisa nggak sabar menunggu? Kita harus tetap taat, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya apa? Udah saya mencuri aja punya teman saya, bilangnya pinjam, tapi nggak dibalik-balikin aja. Nah, itu kan jadi tidak baik ya. Karena saking pengennya, karena saking sulitnya kita pengen, kita sampai tidak taat lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dari Roh Kudus untuk selalu taat. Kita harus berdoa, minta ketaatan itu pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepada Engkau, untuk selalu sabar menunggu jawaban Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, activity hari ini adalah kuis. Langsung pengen tahu, kalian dengerin gak ya ceritanya?
Pertanyaan nomor 1. Pada awal cerita, Lause bilang ada seorang bapak yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Siapa ya namanya? Lalu ada 2 tugas nih. Tugasnya apa ya? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, siapa raja pertama yang dipilih oleh Allah? Siapa nama raja pertama yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel? Nomor 3, apa sih ketidaktaatannya raja ini sampai dia tidak diperbolehkan lagi jadi raja? Dia akan digantikan oleh raja lain. Kenapa ya? Kirimkan 3 jawaban kuis yang tadi beserta ayat hafalan ke Lause Komsel kalian ya. Lause tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya adik-adik kita harus semangat ya menjadi pelaku firman Tuhan. Benar, firman Tuhan harus didengar, juga diingat, disimpan dalam hati, tapi juga harus dilakukan. Bisa, dan bisa. Kita pasti bisa ya. Juga activity dan ayat hafalannya segera dikerjakan dan kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Ditunggu ya. Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman juga Lause yang hari ini sudah melayani. Dalam hitungan yang ketiga, oke? Siap? Siap? Oke, mantap. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Semua dalam sikap doa? Ayo, sikap doa. Oke, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Kami dapat memberikan ucapan syukur kami, bahkan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan Tuhan yang menjaga kami. Berkati orang tua dan Lause dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dan dalam pelayanan. Juga adik-adik dalam studi mereka, dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tuhan memberikan hikmat dan juga kesehatan. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan segala kebutuhan kami. Dalam beberapa waktu ke depan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur dan mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan pernyataan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Adik-adik, Los Agus, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.